Tapi kayaknya dengan experience Persib yang sudah lebih matang untuk main di Asia dengan performa fase grup yang luar biasa, performa kandang Persib ini musim ini juga edan gitu kan. Dari sekian performa kandang hanya satu kali imbang, selebihnya menang terus. Jadi memang peluang Persib untuk menang dan lolos ke babak 8 besar banget. Kita bakar semangatnya hari ini dengan wakil-wakil Indonesia, terutama Persib Bandung yang sudah drawing kemarin ya, dan lawan yang dihadapi adalah Ratchaburi, wakil dari Thailand. Ini adalah tuah dari tangan keberuntungannya Lord Atep ya, yang drawing pada saat itu. Tapi menurut Ibam ya, mendingan lawan Ratchaburi atau Pohang atau satunya lagi Chong'an? Chong'an Hanoi ya. Ya. Kalau dari 3 calon lawan Persib sebelum drawing, sebenarnya yang paling masuk akal untuk dihadapi adalah Ratchaburi. Berdasarkan experience mereka untuk tampil di level Asia dan juga prestasi domestik mereka gitu. Jadi ini adalah tim yang paling memungkinkan untuk dikalahkan sebenarnya oleh Persib. Kalau Hanoi meskipun sama ya untuk experience nggak terlalu jauh dengan Ratchaburi, tapi mereka tuh diisi oleh pemain-pemain yang gua rasa hebat ya. Ada Nguyen Quang Hai, ada Duan Van Hau, Mano Polking juga pelatihnya kan, ex pelatih Thailand. Mereka juga punya 1-2 pemain naturalisasi Vietnam yang ada di tim. Jadi ini juga tim kuat dan di liga lagi top perform, 10 pertandingan tanpa kekalahan. Jadi memang Hanoi juga lagi berat, plus karena meskipun Asia Tenggara, Hanoi ini, Vietnam ini beda sendiri kan. Dia lebih dingin dibanding negara Asia Tenggara lainnya. Akan ada perbedaan kultur, cuaca yang buat para pemain Persib kalau ke sana mungkin tantangannya beda. Apalagi Februari kan musim dingin ya. Pohang jelas, Pohang bersama Gamba Osaka kayaknya di antara 8 tim yang ada di wilayah timur ini menjadi 2 tim yang paling sulit untuk dikejar secara experience, kualitas dan lain-lain. Mereka pernah juara Champions League Asia kan 2009, mereka juga langganan ACL. Meskipun sekarang lagi turun ya. Sekarang lagi drop 3 tahun terakhir, tapi sepak bola Korea dan Jepang masih terlalu advance ya untuk negara-negara Asia Tenggara lainnya. Jadi sebenarnya pilihan paling masuk akal dari awal tuh Ratchaburi. Walaupun keinginan pribadi gue ya lawan Hanoi sebenarnya. Oh justru Hanoi ya? Ya biar gue liburan sebenarnya. Oh iya. Ditambah lagi mungkin jarak ya. Kalau misalnya ke Jepang atau ke Korea, jaraknya lebih panjang, waktunya juga butuh lebih banyak. Sementara dihadapkan juga dengan jadwal di kompetisi domestik yang cukup padat ya. Padat banget, benar. Iya. Oke. Tentu ini akan menjadi sebuah kesempatan bagi Persib Bandung menghadapi Ratchaburi. Peluangnya gimana? Kalau kita lihat tim Thailand, wakil Thailand, Bangkok dikalahkan oleh Persib. Apakah ini juga secara matematis Ratchaburi seharusnya bisa dikalahkan oleh Persib? Secara matematis peluang Persib untuk menang lawan Ratchaburi gue rasa juga nggak bisa dikatakan kecil. Ada peluang untuk menang juga. Kekuatannya nggak jauh beda dengan Bangkok. Saat ini kan Ratchaburi di Thai League-nya juga peringkat kedua di bawah Buriram. Buriram layaknya JDT ya di Malaysia. Jadi emang itu super tim sendiri gitu. Ratchaburi berada di peringkat kedua ini bagus, bisa menggeser Port, bisa menggeser Bangkok dan Biji Patum gitu. Artinya Persib lebih punya experience saja untuk ketemu Ratchaburi ini. Nggak hanya karena Persib udah ketemu Port dan juga Bangkok United di 2 musim ACL terakhir, tapi jangan lupakan Persib training center di Thailand di awal musim ini. Dan salah satu agenda training centernya adalah uji coba. Meskipun uji coba tertutup, tapi mereka uji cobanya melawan Ratchaburi. Nah, jadi semakin punya formula gambaran formula untuk bagaimana caranya bermain lawan tim tersebut. Nggak tanpa mengurangi rasa hormat ya, walaupun di sana ada Jonathan Kemdi, ada Irfan Fandi dan kalau nggak salah pelatihnya Worawut Srimaka deh. Itu kan legenda Thailand kan. Tapi kayaknya dengan experience Persib yang sudah lebih matang untuk main di Asia dengan performa fase grup yang luar biasa, performa kandang Persib ini musim ini juga edan gitu kan. Dari sekian performa kandang hanya satu kali imbang, selebihnya menang terus. Jadi memang peluang Persib untuk menang dan lolos ke babak 8 besar banget. Ya prediksi gue di 2 pertemuan Persib nggak akan kalah sih. Ini kan kalau ngelihat performa Ratchaburi memang musim lalu di Liga Thailand peringkat 4 ya. Sedangkan di musim ini saat ini menempati peringkat 2 memang, tapi gapnya dengan Buriram di posisi puncak tuh jauh ya. Jauh, betul. Sekitar 11 poin kan. Benar. Nah, tapi kalau dilihat sebenarnya apa sih kelebihan Ratchaburi ini yang patut diwaspadai Persib Bandung di laga nanti bulan Februari gitu? Gue ngelihat Ratchaburi lebih kompak dan Worawut Srimaka sebagai pelatih
permainannya sederhana tapi justru itu efisien buat timnya gitu. Di saat Port coba untuk lebih ofensif, di saat Bangkok United juga terpecah konsentrasi dan pemain-pemainnya juga banyak yang cedera. Ratchaburi dalam kondisi yang fit. Itu yang paling berbahaya. Yang kedua, mereka memiliki pemain-pemain yang emang secara level Asia juga siap tempur gitu. Pemain asingnya dua, kalau salah Leo Arthur itu juga pemain bagus gitu. Terus Jonathan Camby, dia kapten. Danielson, Irfan Fandi yang lupakan baru saja meloloskan Singapura ke Piala Asia. Jadi memang ini nama-nama yang sudah tahu caranya bagaimana main di level Asia. Itu mungkin yang patut diwaspadai. Yang ketiga, gua rasa yang ngebuat Ratchaburi ini bisa dikatakan lebih berbahaya dibanding Bangkok sekarang. Ratchaburi secara sistem permainan ketika tandang itu nggak neko-neko. Mereka berani bermain full defense untuk agar hasil pertandingan tuh mereka dapatkan. Bagaimana caranya supaya hasilnya mereka dapatkan tuh dapat poin gitu ya? Iya, penting dapat poin aja gitu. Oke, jadi lumayan pragmatis juga ya. Tapi kita lihat dia juga kurang stabil ya, inkonsisten. Di beberapa pertandingan bisa produktif, tapi kita lihat di ACL tuh dari 3 kali kemenangan dan 3 kalah, mereka juga buntu dalam 2 pertandingan, deadlock, nggak bisa cetak gol. Iya. Gue tuh baca satu interview sama Irfan Fandi yang di media Thailand. Kekalahan dia yang cukup menohok lawan Gambak kalau nggak salah ya. Itu tuh karena faktor udara katanya. Jadi para pemain Thailand pun nggak terbiasa ketika tandang ke Jepang saat itu. Tapi yang perlu digarisbawahi, mereka juga tidak terlalu tampil apik. Bahkan bersama Ninh Binh tuh poinnya sama kan ya? 9 ya? Sama. Artinya memang mereka hanya unggul di tiebreaker yang detail aja. Mereka juga bukan tim yang produktif. Bahkan di antara tim-tim yang lolos ke putaran kedua, ke knockout ini, mereka produktivitasnya salah satu yang terburuk. Jadi Persib ada kesempatan sebenarnya untuk bisa melihat apa aja yang kurang dari tim Ratchaburi. Dan gua rasa dengan Bojan Hodak yang udah punya plan A, plan B, backup play-nya juga selalu bagus, ya harusnya sih Persib gak ada masalah. Ini kan Mas Ibam beberapa kali tadi nyebut nama Jonathan Camby ya. Jonathan Camby ini kan merupakan dulu pernah main di timnas Thailand U23 ya. 2 kali ketemu timnas Indonesia di SEA Games 2021 dan SEA Games 2023 dan dia di SEA Games 2021 jadi public enemy karena memprovokasi wasit sampai akhirnya bikin Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto kartu merah. Sedangkan di SEA Games 2023 dia kartu merah dan akhirnya di ujung dia buang medali juga. Nah, buang medali itu, dia buang medali ke tribun ya. Dan akhirnya dia bilang mutusin pensiun, tapi walaupun ujung-ujungnya balik lagi ke timnas. Nah, ini kalau Mas Ibam melihat sendiri, dia bakal tertekan nggak sih main di Indonesia karena dia punya track record yang kurang baik gitu ketika menghadapi tim nasional Indonesia. Sebenarnya untuk sebuah tim punya pemain kayak gitu sebenarnya bagus sih. Bahkan gue suka dengan tipikal pemain kayak gini karena harus ada pemain yang bisa membuayarkan konsentrasi tim lawan. Nah, Jonathan Camby ini punya hal tersebut. Kalau menurut gue sih dengan umurnya yang semakin bertambah, dia juga udah jadi pilihan inti, bahkan udah jadi vice captain kalau nggak salah di Ratchaburi-nya. Tingkat kedewasaannya yang meningkat ini ngebuat dia justru semakin matang. Pressure yang diberikan oleh publik Bandung, kayaknya dia udah siap sih. Apalagi dengan ngelihat Bangkok gimana main di Bandung gitu kan. Jadi dia udah bisa melihat, udah punya experience dari teman-temannya gimana caranya main di Bandung. Ini tantangan bagi para pemain Persib sebenarnya. Ketika ada pemain lawan dan harus diakui ya, Thailand sama Vietnam ini secara kurikulum pembinaannya mungkin sudah mengajarkan hal tersebut. Bagaimana caranya untuk memprovokasi, bagaimana caranya untuk komunikasi dengan wasit dan lain-lain. Ini justru tantangan bagi para pemain Persib agar tidak terpancing. Di kita belum, Bam ya? Kayaknya belum sedetail itu sih. Kalau personal mungkin ada ya, tapi untuk benar-benar di coaching, untuk bisa nahan emosi, cara komunikasi dengan wasit, cara untuk ngambil pemain dalam tanda kutip agar terhindar dari kartu itu kayaknya belum sampai di coaching gitu. Baru dikasih tahu personal aja bisa sama senior gitu. Ya, kayaknya kalau udah main di internasional udah harus ada ya, karena berkaca dari pengalaman kita nih, entah itu di level klub ya, Persib misalnya, atau di timnas ketika menghadapi tim-tim dari Arab atau Timur Tengah, Bahrain, Arab, itu kan wataknya begitu semua. Jadi memang kita harus bisa mengelola itu. Para pemain juga justru bisa melakukan hal itu, provokatif tapi terukur gitu, yang bisa membuyarkan konsentrasi para pemain lawan ya. Tapi kalau kita lihat dari Jonathan Camby sendiri, sebenarnya dia jago nggak sih atau cuma jago provokasi aja? Jago sih, jago. Gua kuat juga di belakang ya. Gua harus jago. Dia tuh sama Elias Dolah kayaknya nggak jauh beda secara kualitas. Tapi bedanya Jonathan Camby lebih muda aja, lebih seger aja, lebih fresh.
dan untuk cara mengontrol emosi mungkin Jonathan Kennedy lebih meledak-ledak aja dibanding Elias Dolah. Kalau kita nyari perbandingan kan susah juga nih nyari perbandingan. Untung kita punya Elias Dolah yang pernah main di Bali United gitu kan. Sebenarnya terlepas dia jago atau enggak, sebenarnya Persib tuh tidak perlu fokus pada satu pemain. Karena kebukti Persib itu ketika unggul 1-0 lawan Bangkok United di laga terakhir fase grup ACL tuh, kan Persib punya kesempatan untuk banyak seperti tim lain kayak guling-guling apa. Tapi enggak kan? Karena Bojang Hodak sudah tahu caranya untuk bisa menjaga kemenangan tanpa harus melakukan hal-hal kotor. Itu yang ngebuat gue pede kenapa meskipun Ratchaburi banyak diisi oleh pemain yang bisa dikatakan jago merusak situasi, ya Persib udah bisa mengantisipasi hal tersebut. Persib bukanlah tim yang ketika unggul 1-0 mengulur-ulur waktu. Bisa dilihat di gas laga terus ya? Iya, di laga melawan PSIS Semarang kalau nggak salah musim lalu atau 2 musim lalu gitu. Persib sebenarnya bermain dengan 10 pemain. Secara logika dengan kurang jumlah pemain di atas lapangan dan unggul 1-0, biasanya Defense, ada aja yang dicari kan. Pura-pura cedera lah, dan pergantian pemain dilama-lamain lah, Yang benturan palanya yang sakit perutnya gitu ya. Gitu kan. Tapi Persib tidak melakukan hal itu kan. Main aja kayak biasa gitu. Artinya memang terlepas dari persoalan non teknis, Persib sudah bisa mengawal hal tersebut dengan permainan teknis yang udah lebih matang gitu. Nah, ini kan kebetulan juga ada perubahan peraturan ya di fase knockout. Ada VAR sekarang, kemudian juga pendaftaran pemain baru. Menurut Ibam, ini akan menjadi hal yang menguntungkan atau gimana buat Persib? Sudah di standar sudah di level emang standarnya harus ada VAR sekarang. Apalagi dengan banyaknya permainan intrik seperti itu, banyak hal-hal yang sebenarnya agak merugikan Persib kan, termasuk di laga pertama melawan Bangkok United kan harusnya Persib gua rasa Andre Yung brace harusnya di momen itu ya. Tapi lagi-lagi ya karena ketiadaan VAR tidak ada yang mengcover. Ini tidak bisa lagi ditawar-tawar. Bahkan harusnya di fase grup musim depan harus sudah ada sih. Benar. Kalau untuk registrasi jelas karena Persib kan sudah jelas bakal tidak akan direpot oleh WM10 si gelandang serang tersebut. Artinya pasti akan ada nama yang masuk di posisi tersebut juga. Dan harapannya bisa membuat Persib tidak hanya upgrade tapi juga bisa langsung dapat pace-nya gitu di Asia. Ini yang agak tricky bagi Persib buat nyari penggantinya tuh. Oke. Soal nomor 10 tahan dulu ya. Nah, kemudian juga ini hitungannya adalah atau tiebreaker-nya bukan gol tandang ya. Nggak ada gol tandang tuh nanti. Jadi kalau misalnya poinnya sama terus perpanjangan waktu sampai adu penalti itu setelah 2 kali home and away. Advantage buat Persib karena Persib juara grup, peringkat pertama di grup artinya akan tandang terlebih dahulu ya. Kandangnya nanti di laga kedua. Jadi sebenarnya kalau mau pinter-pinteran yang namanya permainan tim di cup competition yang knockout stages ini harusnya tim itu emang cukup tampil jago di hari itu aja. Untuk bisa menang sejauh mungkin. Artinya nggak perlu kita menang. Bisa Persib berambisi menang 4-5-0 di kandang lawan, nggak perlu juga maksudnya. Menang 1-2-0 cukup. Menang 1-0 bahkan cukup. Bahkan imbang aja cukup. Yang penting di kandangnya menang gitu. Menang di kandang pun nggak usah yang habis-habisan supaya pengen cetak rekor apa, nggak usah. Yang penting menang 1-2-0 cukup. Ya agar lebih naik aja gitu secara performanya. Nanti dapat peak-nya mungkin di laga 8 besar atau semifinal mungkin kan itu bakal lebih ideal gitu. Artinya harus terukur aja di persiapan Persibnya gitu. Benar. Mas Ibam, ini kan kalau kita ngelihat Ratchaburi FC nih dari komposisi pemain ada satu yang menarik nih. Ada yang namanya Faik Bolkiah kan. Dia tuh merupakan jebolan Leicester City dan juga pernah main di akademi Chelsea juga kan. Pernah main di Maritimo tapi di sekitar 5-6 tahun terakhir akhirnya lebih banyak main di Thailand. Nah, kalau menurut laporan media Inggris ini The Sun, dia dicap sebagai pesepak bola terkaya di dunia kan. Dia katanya punya harta tuh 20 miliar dolar tuh kalau dikonversi ke rupiah tuh sekitar 333 triliun. Nah, tapi kalau Mas Ibam melihat sendiri nih pemain sebenarnya punya kualitas nggak sih? Untuk di negaranya mungkin punya ya, di Brunei, tapi untuk berlaga di Liga Thailand belum terlalu. Sejauh ini kan dia baru bermain 3 kali, 1 inti itu pun di Thai Cup ya. Thai Cup. Enaknya di Thailand gitu, ada Thai Cup, ada Thai FA Cup, ada Liga gitu. Nah, jadi kompetisi ada 3. Jadi semua pemain bisa ngerasain main lah gitu ya. Kesempatan bermain gitu. Indonesia belum kan. Ya, tapi terlepas dari halus nih ya. terlepas dari itu sebenarnya dia mau bagaimanapun pemain yang well coaching, yang namanya jebolan Leicester, pernah berlatih di Akademi Coban juga ya di Chelsea. Artinya dia udah terlatih dengan begitu baik, bisa jadi opsi karena dia seorang kayaknya forward yang cepat juga gitu.
di saat-saat tertentu pasti akan dibutuhkan oleh Worawoc Srimakka. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat track record di musim ini, karena balik lagi untuk kita menilai hanya satu track record yang bisa kita lihat. Itu yang kita tidak lihat dari Patrick Kluivert sebenarnya. Iya. Track record aja ngelihat. Musim ini belum terlalu banyak kesempatan yang dia dapatkan. Jadi kayaknya Persib tidak perlu untuk fokus ke satu pemain tersebut. Karena sepak bola kolektif ya. Kolektif. Sama kayak bikin SIM. Ada kolektif dari kantor. Tapi ngomong Worawoc Srimakka ya, ini kan juga salah satu mantan pegawai timnas Thailand, punya experience dan kayaknya Bandung juga cukup familiar bagi seorang Srimakka ya. Waktu AFF 2002 kalau nggak salah ya bersama timnas Thailand main juga di sini. Terus waktu Champions League waktu main sama klubnya dia juga tanding di Bandung di Siliwangi kalau nggak salah waktu itu. Dan dua-duanya menang ya Srimakka ya. Dia Bangkok Glass ya, Bangkok Glass kalau atau setelahnya ya. Tapi kalau berbicara Worawoc Srimakka sendiri ya itu salah satu pemain awal generasi Thailand yang dikenal oleh publik Indonesia kan. Karena di era sebelum tahun 90 kita belum kenal siapa nama pemain Thailand. Baru di era dia tuh yang akhirnya ada nama yang melekat gitu. Paling Kiati Suksinamuang ya. Itu setelahnya 2002 sebelumnya ya. Tapi kalau kita ngelihat sih gua lebih segan dia sebagai pelatih. Karena pas jadi pemain ya emang Thailand saat itu jauh di atas Indonesia aja ya. Tapi ketika jadi pelatih ternyata kan tidak mudah ya untuk jadi pelatih lokal bersaing di kompetisi domestik yang juga salah satu yang terbaik di Asia. Thai League ini kan ada di peringkat berapa ya? 10 besar kalau nggak salah. Jadi memang untuk dia berada di peringkat kedua saat ini bersama Ratchaburi sebagai statusnya pelatih lokal, berarti ini nggak main-main gitu. Apalagi dia punya track record dengan mempersembahkan piala untuk tim kelompok usianya Thailand. Jadi dia udah tahu cara main. Yang terpenting dia tuh tahu cara supaya tim tampil bagus di cup competition. Itu hal yang pas dengan kebutuhan Ratchaburi sekarang sebenarnya. Karena Ratchaburi jadi termasuk spesialis turnamen juga gitu ya. Setuju. Karena Ratchaburi untuk mengejar Buriram di liga agak berat. Pasti fokusnya untuk mendapatkan piala, minimal untuk dapat itu cup competition, apakah itu FA ataupun cup ataupun mungkin ACL tuh.